Suryati dan Dr. Iwan Wicaksono, MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang kajian ilmu kimia sebagai dasar ilmu. Sebelum kita mempresentasikan materi hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Umi Mubarokah, dengan NIM 036 sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya, saya Arya Ainul Gausi dengan NIM 200210101069 sebagai pemateri. Saya Baratul Munawaroh, NIM 21010101042 sebagai pemateri. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai kajian ilmu kimia sebagai dasar ilmu. Baik, yang pertama pengertian dari ilmu kimia. Istilah kimia berasal dari bahasa Arab, alkimia, yang berarti perubahan benda atau zat, atau dari bahasa Yunani, kimia, yakni ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat dari skala atom hingga molekul, serta perubahan untuk membentuk materi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa ilmu kimia merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan dari suatu zat. Susunan, struktur, sifat, dan perubahan dari suatu zat. Yang pertama yaitu susunan materi. Susunan materi adalah pengelompokan materi yang ada dalam ilmu kimia, seperti unsur. Unsur adalah zat paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Contohnya, kita bisa lihat sendiri natrium, hidrogen, oksigen, ferum, dan C. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contoh senyawa adalah CO2, H2O, dan CaCO3. Campuran. Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contoh campuran adalah larutan gula, susu, air kanji, dan sebagainya. Next. Yang kedua ada struktur materi. Struktur materi adalah suatu gambaran tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa, atau ion. Contoh molekul unsur, yaitu O2, N2, H2, dan P4. Contoh molekul senyawa, CO2, H2O, dan CaCO3. Dan contoh ion, yaitu Na+, Cl-, dan Ca12. Yang ketiga ada sifat materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan sebagainya. Next. Yang keempat ada perubahan materi. Perubahan materi adalah suatu perubahan sifat pada suatu zat atau materi menjadi zat lainnya, baik menjadi zat baru maupun lama. Perubahan materi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perubahan fisika, adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, contohnya lilin yang dibakar, es mencair, dan sebagainya. Yang kedua ada perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia, contohnya besi berkarat, kayu dibakar menjadi abu, dan nasi menjadi basi. Next. Prinsip dasar hakikat ilmu kimia. Prinsip dasar yang menjadi acuan perkembangan ilmu kimia adalah adanya perubahan bentuk maupun susunan partikel pada kimia menjadi bentuk lain dengan sifat yang berbeda. Contohnya, zat A direaksikan dengan zat B. Reaksi antara keduanya pasti menghasilkan zat baru. Sebut saja zat C, di mana sifat zat C ini berbeda dengan sifat zat A maupun B. Prinsip dasar tersebut dapat menjadi acuan yang digunakan dalam perkembangan ilmu kimia. Kimia teoritis. Kimia teoritis merupakan ilmu kimia yang memberikan penjelasan tentang materi. Kimia teoritis dibedakan sebagai berikut.
Yang pertama ada kimia fisika, yaitu ilmu yang menghubungkan antara kimia dengan fisika. Ilmu ini mempelajari tentang suatu zat dalam skala makroskopik, atomik, maupun subatomik pada sistem kimia berdasarkan hukum-hukum fisika. Misalnya termodinamika, pergerakan partikel, dan teori kuantum. Yang kedua ada kimia organik, yaitu ilmu kimia yang mempelajari struktur, sifat, dan komposisi senyawa organik. Komposisi senyawa anorganik seperti logam maupun non-logam. Selanjutnya ada kimia analitik, yaitu ilmu kimia yang mempelajari tentang kandungan unsur dari suatu materi. Kimia lingkungan, yaitu ilmu kimia yang mempelajari tentang dampak pencemaran lingkungan dan cara menghitung kadar pencemaran dan lainnya. Dan ada biokimia, yaitu ilmu kimia yang mempelajari tentang materi-materi yang terlibat dalam metabolisme tubuh. Next. Selanjutnya ada metode ilmiah yang akan dijelaskan oleh Barirotul. Selanjutnya yaitu metode ilmiah. Nah, ilmu kimia menjawab banyak permasalahan berlandaskan eksperimen dan penerapan akal sehat. Eksperimen yang dilakukan harus sistematis dan logis. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode standar dalam pelaksanaannya. Maka digunakanlah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode sains menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Nah, yang pertama itu langkah awalnya merumuskan masalah. Dalam kajian ilmiah, masalah didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diteliti untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka yang memungkinkan adanya jawaban yang beragam. Yang kedua, selanjutnya menemukan hipotesis. Setelah berhasil merumuskan, selanjutnya dapat mengajukan jawaban sementara atas pernyataan tersebut. Jawaban sementara itu disebut hipotesis. Nah, hipotesis juga harus logis dan diajukan berdasarkan fakta yang ada. Yang selanjutnya yaitu menetapkan variabel penelitian. Variabel merupakan variabel percobaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Ada 3 jenis variabel, antara lain yaitu variabel bebas, variabel yang sengaja diubah-ubah untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Variabel terikat, variabel yang diukur atau diamati. Terus variabel tetap yaitu variabel yang tidak diubah. Selanjutnya yaitu menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja merupakan langkah-langkah kerja yang terperinci dan runtut. Urutan langkah kerja ini dibuat ringkas, namun dapat menggambarkan secara tepat pekerjaan yang harus dilakukan. Selanjutnya, mengumpulkan data. Setiap gejala yang terjadi dalam percobaan harus dicatat saat itu juga. Dengan demikian, dapat memperoleh data yang lebih akurat. Selanjutnya, perlu mengorganisasi untuk memudahkan analisis dan mengumpulkan data hasil percobaan. Setelah itu, yang keenam ada mengolah dan menganalisis data. Tabel dan grafik merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk menyusun dan menganalisis data. Tabel dan grafik menampilkan bagaimana variabel terikat berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel bebas. Analisis juga dapat dilakukan dengan menggunakan program komputer untuk pengolahan data. Selanjutnya yaitu membuat kesimpulan. Hasil analisis data tadi menghasilkan suatu pola atau kecenderungan. Pola ini dapat dijadikan landasan untuk menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dengan kegiatan penelitian. Nah, yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil penelitian. Sosialisasi hasil penelitian penting dilakukan agar hasil penelitian diketahui oleh pihak lain. Suatu hasil penelitian dapat dikomunikasikan melalui 2 cara, yaitu tertulis dan secara lisan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya hubungan antara ilmu kimia dengan ilmu lain. Yang pertama di sini ada ilmu kimia dengan bidang kedokteran. Nah, ini diterapkan dalam hal mendiagnosis suatu penyakit, teknologi rekayasa genetika, dan radiologi. Di bidang farmasi,
dijadikan sebagai dasar pembuatan obat-obat. Selanjutnya pada bidang kriminologi digunakan sebagai proses visum, pemeriksaan urin, dan sebagainya. Terus di bidang pertanian sebagai dasar pembuatan pupuk, pestisida, dan pemilihan tanaman. Bidang biologi mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup seperti fotosintesis, pencernaan, dan lain-lain. Dan di bidang seni untuk menentukan keaslian suatu lukisan. Dan di bidang arkeologi untuk menentukan umur fosil melalui peluruan inti radioaktif. Selanjutnya. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Inung. Selanjutnya yaitu manfaat yang akan kita dapatkan jika kita belajar ilmu dasar kimia. Adapun manfaat yang kita dapat saat mempelajari kimia, antara lain memahami alam beserta prosesnya. Seperti misalnya saat bernapas, oksigen akan masuk ke dalam tubuh. Di dalam tubuh, oksigen akan mengalami proses pembakaran agar dihasilkan energi. Yang kedua, memahami produk-produk yang berguna dalam kebutuhan sehari-hari. Contohnya, deterjen, sabun, obat-obatan, dan sebagainya. Yang ketiga, memahami berbagai jenis produk teknologi. Contohnya pesawat, mobil, kulkas, dan sebagainya. Keempat, memahami produk kimia yang dapat menimbulkan masalah. Contohnya DDT, CFC, unsur-unsur radioaktif, dan merkuri. Yang kelima, memahami bahan-bahan kimia beracun. Contohnya formalin. Yang keenam, membantu perawatan medis. Obat yang digunakan merupakan hasil produksi dari proses kimia yang rumit dan detail. Jadi sangat membantu dalam dunia media. Melalui proses kimia bisa dihasilkan obat dalam bentuk kapsul, tablet, bubuk, dan cairan. Yang ketujuh, membantu berbagai industri untuk berkembang, antara lain industri farmasi, industri pangan, kosmetik, dan otomotif. Contohnya di industri kosmetik, produk make up seperti lipstick, eyeshadow, blush on, bedak, dan lainnya merupakan hasil olahan kimia yang telah melewati beberapa tahap. Yang kedelapan, membantu tim penegak hukum mencari barang bukti, yaitu kimia forensik. Di sini menggunakan zat-zat kimia tertentu untuk tes urin atau tes DNA. Yang kesembilan, membantu petani memerangi hama dan memelihara tanaman. Penerapan ilmu kimia di sini seperti pembuatan pestisida untuk mengusir hama tanaman. Pestisida ini mengandung zat-zat kimia di dalamnya. Selanjutnya yaitu keselamatan kerja dalam laboratorium kimia. Sebagai seseorang yang bekerja di bagian laboratorium, penting kiranya untuk memperhatikan keselamatan kerja di laboratorium. Adapun tata tertib di laboratorium, yaitu menggunakan jas laboratorium, kacamata pengaman, dan sepatu tertutup. Untuk wanita yang berkerudung ataupun rambutnya panjang, bisa dimasukkan ke dalam kerah di jas tersebut. Yang kedua, membaca petunjuk praktikum dengan cermat. Yang ketiga, tidak makan dan minum di laboratorium. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan setelah praktikum. Yang terakhir, tidak menggaruk kulit yang terkena bahan kimia. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan bahan-bahan kimia adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Yang kedua, jangan menyentuh bahan kimia dengan tangan. Lalu gunakan pipet untuk mengambil larutan. Dilarang memanaskan atau menguapkan cairan organik di tempat terbuka. Dilarang mencium aroma zat kimia secara langsung. Lalu, adapun penanganan yang harus dilakukan atau antisipasi yang perlu diingat saat di dalam laboratorium atau saat berkontak dengan bahan kimia adalah sebagai berikut. Bahan kimia atau uap beracun telah memenuhi ruangan, maka segera lakukan evakuasi. Lalu, zat kimia yang tumpah di meja praktikum atau lantai, maka harus segera dinetralkan sebelum dibersihkan. Untuk membaca tinggi larutan pada buret, posisi mata harus sejajar dengan buret, atau dengan ukuran di buret tersebut. Lalu, mengambil bahan-bahan yang menghasilkan gas berbahaya harus dikerjakan di lemari asam. Yang terakhir,
Bahan kimia yang diambil tidak boleh dikembalikan ke wadah penyimpanan. Selanjutnya yaitu terdapat alat-alat laboratorium. Yang pertama, beaker glass ini untuk tempat larutan atau sampel atau campuran dari padatan dan sebuah larutan. Lalu labu Erlenmeyer untuk tempat sampel juga, gelas ukur untuk mengukur suatu larutan dengan konsentrasi tertentu. Lalu ada labu ukur untuk mencampurkan larutan juga, buret untuk titrasi, pipet tetes untuk memindahkan tetesan larutan atau dalam jumlah kecil, tabung reaksi sebagai tempat sampel bisa digunakan untuk membakar juga atau percobaan lainnya. Rak tabung reaksi yaitu tempatnya tabung reaksi. Statif yaitu tempatnya buret agar buret bisa berdiri untuk titrasi. Lalu penjepit tabung reaksi itu untuk menjepit tabung reaksi yang panas. Lalu plat tetes untuk sampel yang dalam jumlah sangat sedikit. Mortar dan alu adalah untuk menghaluskan padatan, spatula untuk memindahkan padatan atau mengaduk untuk mencampur padatan dan cairan, spiritus sebagai alat pembakar, dan kaca untuk tempat sampel yang biasanya yaitu padatan. Selanjutnya adalah simbol-simbol berbahaya pada bahan kimia. Yang pertama yaitu mudah meledak atau eksplosif. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar tersebut adalah bahan yang mudah meledak. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab. Misalnya, karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Ledakan pada bahan kimia dengan simbol ini kadangkali bahkan dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Beberapa contoh bahan kimia dengan sifat eksplosif, misalnya TNT, amonium nitrat, dan nitroselulosa. Yang kedua, mudah teroksidasi atau oxidizing. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar tersebut adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut. Dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Contohnya, bahan kimia dengan sifat ini misalnya hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Selanjutnya yaitu mudah terbakar atau flammable. Adapun beberapa contoh bahan bersifat flammable dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu 1. Zat terbakar langsung. Contohnya, aluminium alkil fosfor. Keamanannya yaitu hindari kontak bahan dengan udara. Yang kedua, gas amat mudah terbakar. Contohnya adalah butan dan propan. Keamanan, hindari kontak bahan dengan udara dan sumber api. Yang ketiga, cairan mudah terbakar. Contohnya, aseton dan benzena. Keamanan, jauhkan dari sumber api atau loncatan bunga api. Yang keempat, zat sensitif terhadap air, yakni zat yang membentuk gas mudah terbakar bila kena air atau api. Simbol selanjutnya yaitu beracun atau toksik. Simbol bahan kimia itu menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun. Keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis, bahkan bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan karena bahan dengan simbol ini bukan hanya terjadi jika bahan masuk melalui mulut, namun bisa meracuni lewat proses pernafasan atau inhalasi atau melalui kontak dengan kulit. Contohnya yang bersifat racun misalnya arsen triklorida dan merkuri klorida. Bekerja dengan bahan-bahan tersebut harus memperhatikan keselamatan diri. Hindari kontak langsung dengan kulit, menelan, serta gunakan selubung masker untuk mencegah uapnya melalui pernafasan. Yang kelima, bahaya iritasi atau harmful irritant. Simbol bahan kimia di samping sebetulnya terbagi menjadi dua kode, yaitu kode XN yang biasanya ada di pojok kanan atas simbol tersebut, dan kode XI.
Untuk kode XN menunjukkan adanya resiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernafasan, melalui mulut, dan melalui kontak kulit. Contohnya dengan kode XN misalnya adalah peridin. Sedangkan kode XI menunjukkan adanya resiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Contoh bahan dengan kode XI misalnya amonia dan benzil klorida. Lalu yang keenam, simbol korosif atau corrosive. Simbol bahan kimia di samping menunjukkan bahwa suatu bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya bisa dilihat dari tingkat keasamannya. pH dari bahan bersifat korosif biasanya berada di kisaran kurang dari 2 atau lebih dari 11,5. Contohnya bahan dengan simbol ini adalah belerang oksida dan klor. Maka jangan menghirup uap dari bahan ini. Jangan pula membuatnya kontak langsung dengan mata dan kulit. Mereka juga bisa menyebabkan iritasi. Yang terakhir, bahan berbahaya bagi lingkungan atau dangerous for environmental. Melepasnya langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, atau ke mikroorganisme, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini adalah tetraklorometan, tributil timah klorida, dan petroleum bensin. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Kami silakan. Mohon maaf, saya mau bertanya. Sebelumnya sebutkan nama dan NIM-nya. Perkenalkan, nama saya Gita Dilia Pratiwi dengan NIM 200210101068. Saya mau bertanya, tadi pas susunan materi itu kan ada pengelompokannya. Apakah semua pengelompokan tersebut dapat mengalami perubahan materi? Baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasya Iklasul Hikam, NIM 200210101064. Saya ingin bertanya mengenai variabel penelitian tadi itu kan ada 3 ya. Nah, itu tolong kasih salah satu contoh penelitian dan bagaimana penetapan variabel penelitian tersebut agar dapat lebih dipahami. Terima kasih. Mohon maaf, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dianinta Nabila, NIM 200210101040. Saya ingin bertanya, di sini kan tadi materinya dapat diketahui juga kalau kimia itu ada hubungannya sama fisika dan biologi. Nah, apa kalau kimia dan matematika itu ada hubungannya juga? Kalau ada, tolong jelaskan. Terima kasih. Permisi, saya ingin bertanya. Nama saya Zulfikar Fikri Kurniawan dengan NIM 070. Saya ingin bertanya, bagaimana hubungan ilmu kimia dalam menentukan keaslian suatu seni? Berikan contoh penerapannya. Lalu bagaimana kita mengetahui kalau itu asli atau palsu? Apakah sebelum lukisan dibuat itu harus diteliti dulu campuran-campurannya, ataukah dilihat dari struktur lapisan-lapisannya atau bagaimana? Terima kasih.
Baik, apakah ada yang lain? Permisi, saya mau bertanya. Iya, silakan. Kenalkan, nama saya Deva Anissa Rahmanafira dengan NIM 202210101033. Saya ingin bertanya mengenai keselamatan kerja. Apakah prosedur-prosedur keselamatan kerja pada laboratorium di Indonesia sudah diterapkan dengan baik dan sana oleh penggunanya? Dan bagaimana jika ada pengguna laboratorium yang melanggar prosedur keselamatan tersebut? Misalkan saja ada orang makan di laboratorium. Jika orang tersebut tidak mau diingatkan atau tetap keras kepala, tindakan apa lagi yang harus dilakukan? Terima kasih. Baik, karena pertanyaan sudah kelompok kami rasa cukup, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Fisikanya saja dan ada juga yang melibatkan perubahan sifat kimianya. Biasanya perubahan sifat kimia suatu materi selalu melibatkan juga perubahan sifat fisikanya. Para ahli kimia mengelompokkan menjadi dua perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak disertai terjadinya zat baru, tidak berubah zat asalnya, hanya terjadi perubahan wujud, perubahan bentuk, atau perubahan ukuran. Selanjutnya, perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menyebabkan terjadinya satu atau lebih zat yang jenisnya baru. Perubahan kimia selanjutnya disebut reaksi kimia. Apakah bisa diterima kita? Jadi setiap unsur maupun senyawa itu bisa berubah ya. Ya, materi sendiri itu kan mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Dan materi itu dapat mengalami perubahan wujud.
Iya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, pertanyaan dari Zulfikar. Iya. Bagaimana hubungan ilmu kimia dalam menentukan keaslian suatu seni dan memberikan contoh penerapannya? Lalu bagaimana kita mengetahui itu asli atau palsu? Apakah sebelum lukisan dibuat itu harus diteliti dahulu? Apakah benar begitu pertanyaannya? Iya. Benar. Ya. Ilmu kimia itu diterapkan untuk membantu dalam produksi cat. Yang dimaksud itu kan lukisan. Lukisan itu, dalam lukisan itu catnya itu pasti ada kimianya. Jadi, hubungan ilmu kimia dalam menentukan keaslian suatu seni itu, contohnya ya lukisan itu tadi, catnya seperti apa. Lalu untuk mengetahui asli atau palsunya, itu yang pertama, mungkin banyak orang yang nggak tahu tentang lukisan ya, atau masih, apalagi orang-orang biasa itu belum tahu lukisan yang asli atau bukan. Jadi ada yang mengatakan bahwa cara membuktikannya itu, yang pertama ada uji visual. Jadi orang yang membeli lukisan itu melihat langsung warna dan gestur dari lukisan. Dan yang kedua itu mencari bukti bahwa lukisan tersebut memang dilukis oleh pelukisnya. Hal ini bisa ditanyakan kepada pelukis dan keluarga yang masih hidup. Dan yang terakhir yaitu dilakukan dengan uji forensik. Dan yang selanjutnya yaitu menggunakan feeling atau perasaan. Jika kita sudah mengoleksi atau sudah mempunyai lukisan yang banyak gitu, itu pasti tahu mana lukisan yang asli dan mana lukisan yang palsu. Apakah bisa diterima? Kalau semisal mbaknya pelukis, seniman. Saya juga merupakan seorang seniman. Memakai cat yang sama-sama, jenisnya sama, semuanya serba sama. Menggambar suatu model yang sama. Lalu di dalam suatu lomba kita berkompetisi dan lomba saya memiliki feeling kalau mbaknya yang jadi juara. Lalu di dalam lomba itu cat lukisannya saya tukar. Punya mbaknya saya tukar dengan punya saya. Nah, itu bagaimana cara membedakannya? Apakah dari segi cat? Padahal kan kita memakai cat yang sama, menggunakan perandaian yang seperti itu. Baik, biasanya itu lukisan. Dalam lukisan itu ada tanda-tanda yang mencolok dari sang pelukisnya. Contohnya saja tanda tangan, misalkan saja. Itu biasanya pelukis bisa menandatangani lukisannya. Lalu jika seperti itu, bisa meminta bantuan ahli. Bisa meminta jasa kurator untuk memastikan keaslian lukisan tersebut. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Deva. Pertanyaannya, apakah prosedur keselamatan kerja pada laboratorium Indonesia sudah diterapkan dengan baik dan bijaksana oleh penggunanya? Dan hukumannya bagaimana? Misalnya, ada orang makan dan tidak mau diingatkan atau keras kepala, tindakan apa yang harus dilakukan? Jawabannya, menurut kami,
Untuk prosedur keselamatan kerja pada laboratorium di Indonesia tidak bisa diketahui sudah diterapkan dengan baik atau tidaknya. Karena itu juga tidak bisa diawasi semuanya jadi satu gitu kan. Namun saya hanya bisa memberi contoh jika di lingkungan yang saya ketahui, misalnya saja yang ada laboratorium itu di SMA misalnya, itu sudah diterapkan dengan baik dan bijak oleh penjaga lab maupun pengguna lab. Dan untuk yang melanggar prosedur keselamatan, terdapat kontrak sanksi pada tiap lab yang mungkin berbeda-beda, tergantung labnya atau instansinya mungkin. Tapi secara garis besar, yaitu membersihkan dan merapikan ruang laboratorium, tidak diperbolehkan menggunakan laboratorium, kegiatan praktik dihentikan saat itu juga, dan mengganti jika ada yang memecahkan atau merusak alat lab. Jika ada yang orang yang makan misalnya, seperti contoh dari Mbak Deva, maka tergantung perjanjian di lab tersebut juga. Biasanya dikeluarkan dari lab. Menurut saya itu harus sampai si pelanggar itu mau keluar, karena tidak bisa membatalkan praktik hanya karena satu anak saja. Jadi harus sesuai dengan prosedur. Seperti itu. Baik, sudah sangat jelas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaannya Saudari Fasia tentang cara menetapkan menetapkan variabel penelitian. Nah, contohnya jika kita mempunyai masalah atau judul penelitian yaitu pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, di sini variabel bebasnya kan yang sengaja diubah-ubah untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Nah, di sini variabel bebasnya berarti itu sinar matahari. Maksudnya itu ada yang ditaruh di tempat gelap, ada yang ditaruh di tempat terang. Itu kan berubah-ubah kan. Itu nanti akan menghasilkan hasil percobaan yang berbeda pula. Terus variabel terikatnya yaitu yang diukur dan diamati. Yaitu tadi yang diamati kan pertumbuhan tanamannya. Tinggi kecilnya pertumbuhan tanaman, terus lebat tidaknya tanamannya, itu yang diamati. Jadi itu variabel terikatnya. Terus yang ketiga ada variabel tetap. Variabel tetap di sini yang tidak diubah, yang tidak berpengaruh, yang maksudnya yang tetap lah intinya itu ada kayak contohnya tanahnya, terus jenis tumbuhannya itu yang tetap. Seperti itu, apakah bisa dipahami? Kalau misalkan tadi kan yang variabel tetapnya kan contohnya tanah ya, kan dia kan tidak berpengaruh. Kalau misalkan tanahnya dibuat berubah-ubah, itu berarti nanti tanahnya masuk ke variabel bebas. Maksudnya jenis-jenis tanahnya gitu. Iya, itu. Nah, itu kan kita judulnya kan pengaruh sinar mataharinya. Jadi yang diubah-ubah itu harus sinar mataharinya. Kalau tanahnya tidak usah dirubah gitu. Soalnya tergantung sama judul judul penelitiannya juga. Seperti itu. Oh ya, sudah paham. Terima kasih, Mbak. Kami Selanjutnya untuk pertanyaannya Mbak Jan Intan mengenai hubungan ilmu kimia dengan ilmu matematika. Nah, di sini ternyata matematika dan kimia juga mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lainnya. Karena matematika itu merupakan ibu dari semua ilmu. Pengetahuan yang mendalam tentang dasar-dasar matematika sangat berguna dalam memahami konsep-konsep kimia tertentu. Nah, pada topik kimia fisik, seperti termodinamika, kinetika kimia, radioaktivitas, dan lain-lain, itu semua bisa dipahami secara baik dengan menggunakan persamaan matematika tertentu. Untuk menurunkan persamaan tersebut, siswa harus akrab dulu dengan tanda yang digunakan untuk
menunjukkan operasi matematika. Kesamaan matematika memiliki makna yang mudah dipahami ketika diterapkan dalam pembelajaran kimia, dan juga karena ilmu matematika adalah ilmu yang tergolong dalam golongan ilmu eksak sama seperti kimia. Jadi saling berhubungan antara satu sama lain. Seperti itu Mbak Dian, apakah sudah paham? Berarti hubungannya itu lebih ke pengoperasian sama kayak hitungannya gitu ya? Cara menghitung gitu? Ya, tepat Oh sekali. ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, karena semua pertanyaan sudah dijawab, kami rasa presentasi kali ini sudah cukup. Apakah teman-teman bisa menerima materi ini? Alhamdulillah bisa. Terima kasih. Baik, sama-sama. Dan sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.